Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Well To Do? Jumpa kembali dengan channel kesayangan kita ini. Sebelum dilanjut jangan lupa klik like, share dan tentunya subscribe channel ini ya sahabat, agar channel ini tambah berkembang. Baiklah, kali ini Well To Do akan berbagi kisah, dan kali ini yang kita bahas agak serem ya sahabat, yaitu tentang 10 golongan wanita akhir zaman pengikut Dajjal dan ciri-cirinya. Semua sudah muncul. Dajjal menjadi salah satu tanda kiamat yang masyhur dalam Islam. Meski populer, Dajjal adalah tokoh antagonis yang menggambarkan angkara murka, kesombongan dan kezaliman. Diriwayatkan, Dajjal akan keluar dan menebar fitnah di seluruh muka bumi. Dia membujuk agar orang-orang mengakuinya sebagai Tuhan, mengikutinya dengan janji kenikmatan. Sebaliknya, dan mengancam dengan siksa pedih orang-orang yang teguh dengan keimanan. Karena dua rayuan dan ancaman ini, Dajjal mendapatkan banyak pengikut. Dan sebagian pengikutnya, bahkan dalam riwayat lain disebut paling banyak, adalah wanita. Salah satunya adalah perempuan Al-Mutabarijat. Pertanyaannya, siapa saja golongan wanita akhir zaman pengikut Dajjal yang keluar jelang datangnya hari kiamat? Bagaimana ciri-cirinya? Berikut adalah 10 ciri wanita pengikut Dajjal, dikutip dari berbagai sumber. Kelak pengikut Dajjal kebanyakan wanita. Hingga seorang suami lebih baik mengikat istri dan anak perempuannya ketika Dajjal datang. Berikut adalah 10 ciri wanita yang akan mengikuti Dajjal. 1. Wanita tabaruj dan suka pamer. Yang pertama adalah wanita tabaruj dan suka pamer. Wanita yang suka memamerkan atau melihatkan perhiasan mereka. Suka terlena dengan hal-hal duniawi dan hanya bersenang-senang untuk memenuhi hawa nafsu. 2. Wanita yang berpakaian tapi telanjang atau perempuan Al-Mutabarijat. Selanjutnya wanita yang berpakaian ketat, membentuk dan menonjolkan lekuk tubuh, mengenakan bahan pakaian yang tipis dan transparan serta pakaian yang tidak menutup auratnya dengan baik. 3. Wanita yang kufur kepada suami. Ciri wanita pengikut Dajjal yaitu wanita yang sering mengumpat dan tidak bersyukur kepada suami atas apa yang telah diberikan. Diketahui kewajiban wanita setelah menikah itu harus taat pada suami, memperlakukan suami dengan baik dan menjaga kehormatan suami. 4. Wanita yang meninggalkan sholat. Wanita yang sering meninggalkan salat merupakan salah satu ciri wanita akhir zaman pengikut Dajjal. Mereka yang sering mengacuhkan seruan azan maka termasuk pada pengikut Dajjal sebagai penghuni neraka. 5. Wanita yang membaca Al-Quran hanya sampai kerongkongan. Wanita yang rajin membaca Al-Quran, namun hanya sebatas membaca saja dan tidak meresapinya ke dalam hati, sehingga menunjukkan wanita yang gemar membaca Al-Quran namun akhlaknya tidak terpuji. 6. Wanita yang mengabaikan fitnah Dajjal. Ciri selanjutnya wanita yang tidak takut dengan kedatangan Dajjal dan tidak memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Mereka tidak peduli dengan fitnah Dajjal dan orang seperti inilah yang disukai Dajjal untuk menjadi pengikutnya. 7. Wanita yang murtad. Berikutnya yaitu wanita yang memilih untuk keluar dari agama Islam karena berbagai sebab, maka kelak akan termasuk dalam golongan dari pengikut Dajjal. 8. Wanita yang suka menyebarkan fitnah dan berkata bohong. Wanita yang suka menyebarkan fitnah dan berkata bohong termasuk ciri wanita menjelang akhir zaman. 9. Wanita yang suka mengadu domba. Selain itu, wanita yang suka menyampaikan kata-kata dari orang lain yang akhirnya memicu perdebatan dan pertengkaran disukai oleh Dajjal. Itulah mengapa diam itu emas ketika mendengar seseorang berkata buruk. 10 wanita yang merasa paling benar. Terakhir adalah wanita yang merasa paling benar. Hal ini sering terjadi ketika kita beranggapan bahwa diri kita lebih baik daripada orang tersebut.
Hal ini sama saja dengan menyombongkan diri dengan merasa paling benar. Selanjutnya mari kita mengenal Dajjal dan pengikutnya yang kemunculannya jadi tanda kiamat. Kemunculan Dajjal dan pengikutnya merupakan salah satu tanda datangnya hari kiamat atau hari akhir. Bersama dengan pengikutnya, Dajjal akan mengembara di bumi agar orang-orang mengakui eksistensi dan kekuasaannya serta berkenan untuk menjadi pengikutnya. Keberadaan Dajjal yang disebut akan menjadi tanda-tanda akhir zaman tersebut sebagaimana dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Hal ini dijelaskan pada dalil berikut ini yang artinya, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Hadits riwayat Muslim, sosok Dajjal si pembohong dan penyebar fitnah besar. Dikutip dari Detik Hikmah, kata Dajjal berasal dari bahasa Arab, Dajjalah yang artinya menutupi sesuatu. Dalam kamus Lisanul Arab, maksud dari menutupi tersebut karena Dajjal adalah sosok pembohong yang suka menutupi kebenaran dengan kepalsuan. Disebutkan bahwa Dajjal akan muncul sebagai sosok yang ahli dalam agama, bahkan cerdas dalam ilmu pengetahuan. Hal tersebut membuat banyak orang tertipu dan menganggap dirinya adalah Tuhan. Kecerdasan dan tipu muslihatnya itu membuat Dajjal memiliki sejumlah pengikut dalam beberapa kelompok. 6 pengikut Dajjal pada akhir zaman. 1. Yahudi. Dikutip dari laman resmi STIDDI Al-Hikmah Jakarta. Rasulullah SAW bersabda bahwa kelak Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Asbahan atau sekarang masuk wilayah Iran, dengan memakai baju tebal berjahit. Disebutkan dalam hadits Muslim yang artinya, yang mengikuti Dajjal adalah orang Yahudi dari Asbahan atau Iran dan jumlahnya ada 70.000 orang dan mereka memakai tilsan, yang menutup pundak dan badan. Hadits riwayat Muslim. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 64, yang artinya, setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat tersebut tengah membicarakan tentang bangsa Yahudi. Suatu bangsa yang digambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bangsa yang suka membuat kekacauan di muka bumi dari zaman dahulu hingga sekarang. 2. Setan dan jin. Dalam hadits riwayat Amr bin Ash, disebutkan sabda Nabi bahwa di laut ada setan-setan yang dipenjara oleh Nabi Sulaiman yang kelak akan keluar membacakan sesuatu kepada manusia. Hadits riwayat Muslim. Kemungkinan waktu keluar setan dan jin tersebut adalah saat Dajjal muncul. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa kelak setan-setan akan berjalan di bagian depan Dajjal yang menyebarkan fitnahnya di berbagai negeri dan kota yang dimasuki Dajjal. 3. Kaum Khawarij. Kaum Khawarij merupakan kelompok yang mudah mengkafirkan orang lain karena tidak segolongan dengan mereka. Kaum ini digambarkan sebagai orang-orang yang dungu, tidak mengetahui dengan baik ajaran-ajaran Islam yang benar, memahami Islam dari lahiriahnya saja, gampang mengkafirkan orang tanpa dasar ilmu dan lain sebagainya yang menggambarkan kepandiran mereka. Orang seperti ini kelak akan menjadi pengikut setia Dajjal. Adapun kelompok atau kaum Khawarij ini dikisahkan dalam sebuah hadits riwayat Bukhari berikut ini, yang artinya, akan keluar di akhir zaman, sekelompok kaum yang pengalamannya kurang, pemahaman agamanya sedikit, akalnya bodoh. Mereka mendengung-dengungkan ucapan terbaik yang ada di muka bumi ini. Mereka membaca Al-Quran, namun tidak melewati tenggorokannya. Mereka melesat dari agama, sebagaimana anak panah melesat dari hewan sasaran. Jika kalian menjumpai mereka, bunuhlah mereka. Karena membunuh mereka ada pahalanya di sisi Allah, bagi yang berhasil membunuh mereka. Hadits riwayat Bukhari. 4. Pengikut hawa nafsu.
orang-orang yang tidak bisa menahan nafsu disebut telah menjauh dari norma agama yang berlaku. Perkara ini sudah ditentang keras dalam ajaran agama Islam. Bahkan dari Abdillah bin Muhammad bin Aqil dan mendengar Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya perkara yang paling aku takuti pada umatku adalah munculnya perilaku kaum Lut. Hadits riwayat Tirmidzi. 5. Orang maksiat. Umat Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam yang kerap melakukan perbuatan tercela disebut akan menjadi kelompok orang yang mudah menjadi pengikut Dajjal. Mereka ini adalah orang yang suka bermaksiat, tidak mau berpuasa, mengabaikan panggilan azan, meninggalkan salat, dan pemakan harta riba. 6. Wanita akhir zaman. Wanita akhir zaman disebut sebagai wanita yang memiliki keimanan paling lemah di bumi, sebagaimana disebut dalam salah satu riwayat hadits. Dinukil dari hadits Ibnu Umar, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, Dajjal akan turun ke Mirkonah, nama sebuah lembah, dan mayoritas pengikutnya adalah kaum wanita. Sampai-sampai ada seorang yang pergi ke istrinya, ibunya, putrinya, dan saudarinya, dan bibinya kemudian mengikatnya karena khawatir keluar menuju Dajjal. Hadits riwayat Ahmad, diceritakan pula, orang-orang akhir zaman mengikat wanita di keluarganya pada tiang agar tidak mudah pergi menjadi pengikut Dajjal. Ciri-ciri fisik Dajjal menurut yang digambarkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Berikut ciri-ciri fisik Dajjal. Imam Syamsuddin Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah menjelaskan sejumlah hadits yang berkaitan dengan ciri-ciri fisik Dajjal. Menurut riwayat Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Al-Filtan bin Ashim dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Dajjal adalah lelaki berdahi lebar dengan mata picak sebelah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun Masih ad-Dolalah, Al-Masih pembawa kesesatan atau Dajjal, adalah seorang lelaki yang berdahi lebar, picak mata kirinya. Lebar lubang hidungnya, tubuhnya agak bongkok. Hadits riwayat Muslim dan dinilai sahih. Adapun, menurut hadits dari Hudzaifah, Dajjal disebut memiliki rambut yang tebal. Ia mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Dajjal itu picak mata kirinya, dan tebal rambutnya. Dia membawa surga dan neraka. Tapi, neraka dia, sebenarnya adalah surga, dan surga dia, sebenarnya adalah neraka. Hudzaifah juga meriwayatkan yang lainnya, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku lebih tahu apa yang dibawa Dajjal daripada dia sendiri. Dia membawa dua sungai yang mengalir. Salah satunya dalam pandangan mata seolah-olah air yang putih. Dan, sungai yang lain dalam pandangan mata seolah-olah api yang menyala-nyala. Jika seseorang mengalami Dajjal, maka datanglah ke sungai yang dia lihat berupa api. Pejamkan mata, tundukkan kepala, lalu minumlah. Sebenarnya itu adalah air yang sejuk. Dan, sesungguhnya Dajjal itu picak matanya, pada matanya terdapat selaput tebal. Tertulis di antara kedua matanya, kafir dapat dibaca oleh setiap orang mukmin. Baik bisa menulis maupun tidak. Mengenai hadits Hudzaifah yang kedua tersebut, penulis Al-Majma' mengatakannya dhaif. Sebab, pada sanad hadits ini terdapat Al-Masuti, seorang yang mengalami kekacauan pikiran. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam juga pernah menceritakan soal ciri-ciri Dajjal di tengah orang banyak. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dia mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidaklah picak. Ketahuilah, sesungguhnya Al-Masih Dajjal picak mata kanannya. Matanya seperti sebutir buah anggur yang mendokol. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim, dinilai sahih.
Dajjal disebut memiliki 70.000 orang pengikut dari umat Nabi Muhammad SAW. Mereka mengenakan mantel hijau. Abdur Razak menuturkannya dari Mamar, dari Abu Harun al-Abdi, dari Abu Said al-Khudri radhiyallahu anhu yang mengatakan dari Rasulullah SAW. Namun, hadits ini dhaif. Selain itu, ada pula hadits yang menyebut tidak akan ada hujan selama 3 tahun menjelang kemunculan Dajjal. Hal ini menyebabkan sejumlah makhluk mati. Wallahu a'lam. Semoga kita semua tidak termasuk ke dalam kelompok orang-orang pengikut Dajjal. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Amin, ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.